kajian fikih kelas 10 pada hari ini. Seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Saban Nasi Pagi, atau nama lain beliau di media sosial biasanya disebut Abu Ibrahim. Mari kita simak bersama, semoga apa yang dia sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, menambahkan gimana dengan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Dan sebagai acara penutup, seperti biasa para jemaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian tentunya hanya mutlak milik Rabb kita, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmadu, kita senantiasa berusaha terus memujinya dalam setiap kondisi kita, nasta'inu, dan juga kita senantiasa selalu berusaha memohon pertolongan kepadanya dalam setiap keadaan kita, wa nastaghfir, dan juga kita senantiasa selalu berusaha mohon ampun, ya, baik dari kesalahan yang kita sadari atau tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa orang yang telah diberikan kenikmatan terbesar dalam kehidupan, yaitu diberikan cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa orang yang mendapatkan kesengsaraan sejati dalam hidup, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, yaitu dengan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sudah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita pada pagi ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan salah satu fikih terpenting dalam syariat Islam, yaitu ibadah badaniyah yang utama, ibadah yang berhubungan dengan tubuh kita, yaitu sholat. Amalan yang pertama kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dari seorang hamba. Setelah sebelumnya kita berbicara mengenai rukun-rukun sholat, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam sholat, dan sholat tidak sah tanpanya, ya, yaitu berdiri tegak bagi dalam sholat fardu bagi yang mampu, takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar di awal sholat, minimal dengan dia menggerakkan bibirnya mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat. Bagi orang imam dan munfarid, maka ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat mereka harus membacanya. Namun bagi makmum diperselisihkan apakah dalam sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib dan isya, apakah cukup
cukup mendengarkan imam atau tidak. Kebanyakan ulama mengatakan cukup mendengarkan imam, kecuali Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan makmum tetap membacanya. Nah, ini untuk mengambil kehati-hatian kita bisa juga membaca. Rukun berikutnya adalah ruku di setiap rakaat. Dan rukunya telah kita sebutkan bagaimana cara ruku yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun berikutnya adalah bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri, dan tidak sah bila orang hanya bangun sedikit lalu turun lagi untuk sujud. Ya, karena i'tidal berdiri tegak setelah ruku adalah gerakan tersendiri yang dia harus dilakukan dengan tumakninah, dengan benar dan dengan tenang, tidak terburu-buru dan gerakan yang tidak sempurna. Karena bila tidak akan tidak sah i'tidal tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian kita telah sebutkan di antara rukun berikutnya adalah sujud, ya. Dengan satu rakaat terdapat 2 kali sujud, ya. Dan lagi disebutkan bagaimana tata cara sujud yang disebutkan para ahli ilmu. Kemudian bangkit dan duduk di antara 2 sujud. Bangkit dan sujud, duduk di antara 2 sujud. Ini termasuk rukun juga, sehingga tidak sah orang yang setelah sujud hanya bangun sedikit lalu langsung dia sujud lagi. Dan ini banyak dilakukan kaum muslimin. Tidak sampai duduk, dia cuma bangun sedikit lalu dia sujud lagi. Maka ini tidak sah. Karena duduk di antara 2 sujud adalah rukun. Bangkitnya dan duduknya adalah rukun. Sehingga ketika seseorang hanya bangun sebentar turun lagi sujud, maka tidak sah sholatnya. Ya, ini menurut umumnya ulama. Kemudian yang berikutnya adalah tumaninah di semua rukun. Tumaninah itu tenang. Berapa lama tenangnya? Seseorang tenang dalam ruku, seseorang tenang dalam i'tidal, dalam sujud, ya. Dia tenang dalam posisi yang benar sepanjang seseorang membaca zikir terpendek dalam gerakan tersebut. Misalnya dalam ruku, gerakan bacaan terpendek Subhanarabbiyal azim, maka dia harus dalam keadaan ruku, dalam keadaan tenang membaca Subhanarabbiyal azim dalam keadaan ruku, bukan dalam keadaan bergerak. Sebagaimana orang kalau terburu-buru dalam bergerak. Begitu juga dalam sujud. Subhanarabbiyal a'la boleh memang sekali, tapi harus dikerjakan dalam keadaan ruku yang benar, bukan dalam keadaan bergerak. Begitu pula duduk di antara 2 sujud. Nabi SAW pernah hanya membaca doa yang pendek, Robin Firli, tapi itu dilakukan dengan duduk yang benar, bukan dalam keadaan bergerak. Nah, itu artinya tumaninah, ya, tenang. Kemudian rukun berikutnya tasyahud akhir, ya, yaitu ucapan at-tahiyatul mubarakah yang di ujungnya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Atau juga ada hadis yang lain asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tasyahud karena ada kata asyhadu, tasyahud persaksian. Kemudian juga duduknya termasuk juga rukun. Ya, umumnya tentunya orang baca tasyahud dalam keadaan duduk, ya. Hanya saja masalah posisi duduk, apakah duduknya iftirash dengan menegakkan kaki kanan ataupun tawarruk sebagaimana orang kita biasa kerjakan di rakaat keempat, maka itu merupakan bentuk yang disunnahkan, ya. Sunnah. Adapun duduknya itu rukun, tapi posisi duduknya, ya. Kalau rakaat terakhir di tasyahudnya yang ada 2 seperti Isya, Maghrib, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka sepakat duduknya tawarruk, ya. Yang berbeda hanya masalah kalau sholat yang memiliki 2 rakaat seperti sholat subuh yang 1 kali tasyahud, apakah duduknya di akhir tawarruk atau tasyahud atau iftirash? Ya, ini perbedaan pendapat yang tidak besar, tidak masalah, karena yang penting itu duduknya. Yang berikutnya adalah salam, dan telah kita sebutkan salam minimal atau salam menurut salam itu menurut Imam Ahmad 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapannya sekali pun bisa, tapi maksudnya kanan kiri. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu salah.
Tapi kata Imam Ahmad 2 kali. Namun menurut jumhur mayoritas ulama minimal sekali. Assalamualaikum, maka itu sudah sah. Sudah sah menurut jumhur. Sehingga kalau seorang berburu-buru dia bisa Assalamualaikum langsung bangkit, maka sah sholatnya. Ini menurut pendapat jumhur ahli fikih, jumhur fuqaha. Dan yang ke-14 adalah tertib dalam melakukan rukun-rukun tersebut, dilakukan secara berurutan. Sekarang kita masuk bagian kelima. Sejumlah ulama mengatakan ada yang disebut wajib-wajib sholat. Kalau tadi rukun itu sama sekali tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan sengaja, tidak sengaja, baik tidak sengaja ini karena lupa atau tidak tahu, atau lupa atau tidak tahu, maka itu tetap harus dikerjakan kalau rukun. Tapi mereka sejumlah ulama ada yang menaruh di bawah fardu ini, di bawah rukun ini yang disebut sebagai wajib. Apa bedanya? Wajib ini yang nanti akan disebutkan, sebagian ulama ada yang memandang bila seseorang meninggalkannya karena lupa atau tidak sengaja atau tidak tahu kalau itu memang ternyata wajib sholat, maka sholatnya sah dan dia nanti di akhir sujud sahwi. Namun kalau dia sengaja tinggalkan, saya nggak mau ngerjain ini, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Itu bedanya. Kalau rukun mutlak, nggak ada pilihan, mau sengaja nggak sengaja lupa harus dikerjakan. Tapi kalau wajib, kalau sekiranya dia lupa terus sahwi. Tapi kalau misalnya sengaja dia tinggalkan, maka sholatnya batal. Ini memang tidak disepakati jenisnya, cuma sebagai kita lihat tadi buku panduan kita, ini yang disebutkan di antara wajib-wajib sholat. Wajib sholat antara lain semua takbir selain takbiratul ihram atau yang disebut sebagai takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qududin. Aku melihat Nabi SAW bertakbir di setiap bangun dari ruku, dan setiap merunduk untuk sujud, dan juga bangkit dari sujud, dan juga duduk. Dan Nabi SAW selalu menjaganya sampai beliau wafat. Dan beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ini menjadi landasan para ulama bahwasanya yang disebut wajib ini kalau sengaja maka bisa membatalkan, ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan. Kenapa alasannya? Karena Nabi SAW selalu mengerjakan hal-hal ini. Hanya saja beliau tidak menegaskannya khusus, tidak menegaskannya khusus, tapi beliau selalu mengerjakannya. Dan yang namanya takbir intiqal ini kita harus pahami. Intiqal artinya perpindahan, maka dikerjakan saat berpindah, bukan setelah pindah atau baru mau pindah. Belum bergerak kemudian dia kerjakan, tapi saat berpindah antara satu gerakan dengan gerakan lainnya. Dan hikmahnya kata para ulama, takbir intiqal ini adalah mengisi kekosongan di antara dua rukun. Jangan sampai dalam sholat ini tidak ada zikir sama sekali, sehingga antara hikmahnya diisi dengan zikir. Intiqal, perpindahan. Allahu Akbar. Saat intiqal, saat berpindah. Di antara kesalahan kata para ahli ilmu, seseorang belum bergerak, Allahu Akbar, baru dia bergerak, atau kebalikannya, dia bergerak dulu, Allahu Akbar, dia sudah di sini baru Allahu Akbar. Atau misalnya sujud, biasanya terutama kalau imam, dia sengaja diakhirkan karena dia takut makmumnya mendahului, sehingga dia bisa turun
Allahu Akbar. Dia sudah nyampe sini baru Allahu Akbar. Ini sebenarnya kesalahan menurut para ahli ilmu. Kenapa? Karena judulnya aja intikal. Intikal ini perpindahan, supaya gerakan satu sama lainnya tidak diisi dengan kekosongan, tapi ada zikir yang diucapkan, ya. Sehingga dia harusnya saat bergerak. Kalau dia khawatir makmumnya mendahului, maka dia bisa baca pas sudah menuju akhir. Allahu Akbar. Tapi masih dalam keadaan bergerak. Jadi bukan sampai dulu baru mengucapkan Allahu Akbar, atau tadi belum nyampe. Apalagi mohon maaf, kalau imamnya geraknya lambat, ini pasti dahulu sama makmum. Allahu Akbar. Dia masih gini, ini pasti didahului sama makmum. Ya. Padahal kan makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi yang tepat adalah seseorang, apalagi imam, dia bertakbir tetap dalam keadaan bergerak. Kalau dia khawatir makmumnya mendahului, maka nanti pasti akhir, ya, atau pas sudah dekat akhir. Allahu Akbar. Nah, ini masih aman seperti itu, ya. Dan umumnya ulama katakan takbir intikal disukai, ya, cukup dengan pendek saja, Allahu Akbar, ya. Walaupun sebagian ulama yang katakan boleh panjang, Allahu Akbar. Tapi umumnya ulama menyukai, ada yang memakruhkan, ada yang cukup mengatakan Allahu Akbar, biasa saja, seperti itu, ya. Itu keterangan para ahli ilmu mengenai takbir intikal. Nah, ini menurut sejumlah ulama, antara lain penulis kitab ini, kalau seseorang lupa dia bergerak terus lupa mengucapkan Allahu Akbar saat bergerak, ya. Ini bukan takbir yang pertama. Kalau takbir pertama ini mutlak harus dikerjakan Allahu Akbar. Ini takbir perpindahan. Kalau dia lupa, maka sholatnya sah, tapi nanti dia sujud sahwi. Tapi kalau sengaja di Korea nggak mau dia, maka ini bisa membatalkan. Yang kedua adalah ucapan Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar dan memujinya. Ini disebutnya dalam bahasa Arab atau dalam istilah ulama tasmi'. Yaitu ucapan Sami'allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar, Maha mendengar orang yang memujinya. Ya. Ini untuk siapa? Imam dan munfarid. Imam dan munfarid. Untuk imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir hina yaqumu ila shalah. Nabi SAW bertakbir saat hendak berdiri untuk salat. Thumma yukabbiru hina yarka'. Kemudian beliau bertakbir saat dia ruku. Thumma yaqul Sami'allahu liman hamidah. Kemudian dia mengatakan Sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbah min ar-raka'ah. Thumma yaqulu huwa qa'im Rabbana wa lakal hamd. Kemudian beliau membaca Rabbana wa lakal hamd. Jadi Sami'allahu liman hamidah ini untuk orang ini, untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun ucapan Rabbana wa lakal hamd, ini disebutnya tahmid, pujian, ya. Tahmid atau pujian. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Ini untuk siapa? Dalam madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, untuk makmum saja. Makmum saja. Adapun untuk imam dan munfarid, ya, maka dia tetap boleh baca, disunahkan menggabungkan keduanya. Tapi yang lebih ditekankan adalah makmum, ya. Tapi kalau imam dan sholat sendirian, disunahkan membaca keduanya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, ada perkataan Nabi SAW mengatakan, "Idza qala Sami'allahu liman hamidah," bila imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, faqulu, Nabi SAW mengatakan, berkatalah kalian Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Sehingga ini perintah beliau agar makmum mengucapkan itu.
Ya. Jadi kalau makmum dia tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah lagi. Cukup imam saja. Sami Allahu liman hamidah. Cukup imam, ataupun kalau kita sholat sendiri kita tetap membacanya. Rabbana wa lakal hamd. Kita baca saat jadi makmum ditekankan. Namun saat kita jadi imam dan saat kita menjadi sholat sendirian, maka disunahkan bacanya. Rabbana wa lakal hamd ini ada berbagai versi. Ada lain Rabbana, kalau ini lakal hamd, ada yang walaka alham. Ada kata, ada tambahan wa. Ada juga apa? Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada tambahan Allahumma. Allahumma, ada tambahan Allahumma. Ada juga Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ada juga Rabbana wa lakal hamd. Jadi ada yang tambah wa, ada juga yang tambah Allahumma langsung, ada juga Allahumma ditambah wa. Semuanya sahih dan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca terkadang Rabbana lakal hamd. Ya Rabb kami, bagimu segala puji. Nah, ini kita perlu juga ingat-ingat ini maknanya supaya kita nanti akan mendorong kekhusyuan dalam sholat kita. Ya, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ingin memuji Allah. Rabbana wa lakal hamd. Ya. Karena di sebelumnya Imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa hamba yang memujinya. Allah Maha mendengar dan tentunya Allah menilai hamba yang memujinya. Ya. Kita ucapkan Rabbana lakal hamd. Rabb kami, bagimu segala puji. Bisa juga Rabbana wa lakal hamd. Bisa juga Allahumma Rabbana lakal hamd. Bisa juga Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Nah, itu semuanya sahih. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim sekali minimal. Kemudian mengucapkan ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Ini sebenarnya kita lebih baik kita sebutnya Rabb saja, karena Rabb ini memiliki makna khusus dalam bahasa Arab. Ya. Kalau di kita, mohon maaf, ya diterjemahkan itu bahasa kita miskin ya. Kalau bahasa Arab ini sangat kaya. Rabb ini artinya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Makna yang keduanya adalah Allah Al-Malik, pemilik semua yang diciptakan. Dan yang ketiga, makna Rabb ini artinya adalah Al-Mudabbir, yang mengatur semuanya. Pemilik, pencipta, pemilik secara mutlak, mengatur semuanya yang ada di alam semesta. Itu makna Rabb. Nah, ini kita fahami dengan betul supaya kita membantu kekhusyuan. Kita ucapkan Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang telah menciptakan aku, yang memiliki aku secara mutlak dan juga alam semesta ini, dan yang mengatur aku dan seluruh yang ada di alam semesta ini, yang maha agung. Kemudian saat sujud kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, sekali saat sujud. Nah, ini juga hikmahnya kata para ulama, kenapa membaca Rabbiyal a'la, Rabbku yang maha tinggi. Kita perhatikan, kita baca ini apa? Memuji yang maha tinggi saat apa? Saat kita berada dalam posisi paling rendah. Manusia menghinakan dirinya itu ketika dia bersujud. Ya, sehina-hinanya manusia ketika dia bersujud. Nah, ketika dia bersujud, dia hinakan dirinya kepada zat yang memang seharusnya dia hinakan. Dia hinakan dirinya, ya, yaitu kepada Allah.
Makanya membaca subhanallah yang ada ini minimal sekali. Dan boleh kita nambah dalam tasbih saat rukuk dan sujud ini bisa 3 kali ataupun lebih. Ya. Kemudian juga mengucapkan ketika kita duduk di antara sujud, 2 sujud kita membaca yang tadi kami sebutkan Rabbik firli, karena Nabi SAW pernah dalam 2 sujudnya beliau membaca Rabbik firli, Rabbik firli. Dan kita baca Rabbik firli warhamni warzuqni wa'afini wa'afi wa'fa'ali dan seterusnya. Nah, minimal kalau apa buru-buru, ya, lagi dikejar orderan 2 miliar, Bapak bisa kalau buru-buru baca Rabbik firli ini sah, ya. Tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa, ini juga termasuk wajib. Kalau ditinggalkan karena lupa, dia sujud sahwi. Kalau sengaja bisa membatalkan. Tasyahud pertama bagi selain makmum yang bangkit karena lupa, dalam kondisi ini tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam. Tasyahud pertama maksudnya apa? Sholat yang 4 rakaat seperti isya, ya, zuhur, asar. Ini di rakaat kedua kita tahu harusnya duduk, ya. Maka seseorang harus mengerjakannya, kecuali dia posisinya sebagai makmum. Imamnya lupa, imamnya rakaat kedua harusnya duduk, dia langsung berdiri. Maka saat itu gugur kewajibannya dan dia tidak perlu memaksa imam. Subhanallah turun-turun, cuek aja, dia sudah teruskan aja, ya. Dan bacaan tasyahud awal adalah at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Ini tasyahud umumnya kita sudah hafal, ya. Perlu baca kalau tasyahud awal rakaat kedua perlu baca salawat enggak? Menurut jumhur tidak perlu. Menurut Imam Syafi'i disukai, tapi tidak wajib. Duduk untuk tasyahud awal, nah duduknya termasuk juga adalah wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka bisa membatalkan, ya, menurut sebagian ulama. Duduknya disunahkan iftirash, ya. Jadi tadi yang wajib ini antara lain seseorang yang pertama semua takbir, selain takbiratul ihram, yang takbir intiqal perpindahan, ucapan tasbih sami'allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid, Rabbana wa lakal hamd bagi makmum dan disunahkan bagi imam dan orang munfarid juga. Kemudian subhanallahil azim, subhanallahil a'la, ya, minimal sekali. Ucapan Rabbik firli dalam duduk di antara sujud. Juga tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa, ya. Tadi saya ingatkan, ya, tulen duduk di antara duduk untuk tasyahud awal. Jadi kalau kita berjamaah, kalau imam lupa, ya, maka kita teruskan saja sholat kita. Ketika rakaat kedua dia tadi lebih bangkit, dia lupa, maka kita teruskan saja. Kalau kecuali masih dekat, kalau dia bangkit masih dekat, maka kita bisa ucapkan subhanallah. Tapi kalau dia sudah di atas, teruskan saja, tidak usah dipanggil. Yang berikutnya adalah sunnah-sunnah sholat. Ada yang disebut sunnah perbuatan dan sunnah perkataan. Sunnah perbuatan antara lain mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram. Nah ini takbiratul ihram, mengangkat tangannya ini sunnah, tapi ucapannya rukun, nggak boleh ditinggalkan. Nabi SAW terkadang beliau mengangkat sejajar dengan bahu, terkadang sejajar dengan telinga. Jadi cara takbiratul ihram yang benar. Memang ini bukan rukun, tapi kita harus ketahui bagaimana Nabi SAW mengangkat yang benar. Beliau terkadang seperti ini, sejajar dengan bahu, terkadang sejajar dengan telinga. Sebagian ulama mengatakan kalau takbiratul ihram beliau banyaknya sejajar dengan telinga. Kadang kita lihat, mohon maaf, beragam sekali orang kalau takbiratul ihram. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang malas sekali. Ada yang seperti itu. Tapi kita ikuti, perbaiki, ya. Artinya kan kita ingin mendapatkan kebaikan dengan mengikuti Nabi SAW sholat, ya. Beliau tadi berusaha seperti ini.
Tadi umumnya kalau takut ihram beliau sejajar dengan telinga seperti ini. Ya. Bukan begini. Ada juga yang Masjidil Haram mungkin karena masjidnya besar dia merasa perlu ekstra. Allahu Akbar. Nah ini juga heboh ya, nggak perlu kayak gitu. Nah, tadi kata Bapak ada yang modelnya begini, Allahu Akbar. Bapak tahu apa alasannya kenapa begitu Pak? Alasannya itu kata mereka karena adabnya yang disukai itu sesuatu kanan terlebih dahulu. Jadi harusnya kanan dulu. Tapi kan posisi Nabi SAW kalau bersedekah, beliau kanannya ada di atas kan? Nah jadi oke. Ininya tetap sesuatu itu dimulai dari kanan, tapi karena yang ini di atas, jadi diputar. Nah gitu. Ini termasuk jurus ya. Tapi sebenarnya nggak perlu tentunya ini hanya apa ya? Ya nggak perlu ini dari mana kalau saya gitu ya. Jurus pamungkas gitu. Seperti itu. Kemudian juga mengangkat tangan saat ruku, bangkit dari ruku dan meletakkan kedua tangan sesudah itu. Ini termasuk sunnah. Bangkit saat ruku, Allahu Akbar. Ini sunnah. Sehingga kalau bapak kelelahan, Allahu Akbar. Ini sah salat. Ya. Yang tadi wajib itu apa ucapannya? Tapi kalau ngangkat tangannya ini sunnah. Sehingga kalau bapak para bergaul lalu bapak langsung aja Allahu Akbar. Ini sah. Kalau masih pegal, sami Allah bisa gini juga. Ya, ngangkatnya ini termasuk apa? Sunnah. Ya, angkat tangannya. Juga tadi bangkit dari ruku. Ya. Yang disebutkan Nabi SAW melakukan demikian. Meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada saat berdiri. Ya, ini bersedekap. Kemudian apa? Pandangannya ke tempat sujud ini disunahkan saat berdiri, tapi bukan saat ruku. Meregangkan kedua kakinya saat berdiri. Kedua tangannya memegang kedua lututnya dengan meregangkan jari saat ruku, menghamparkan punggung dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggung. Tadi meletakkan kaki. Adapun posisi tangan, ini memang para ulama berselisih. Posisi tangan, apakah dia, ya umumnya ulama katakan dia di dada. Hanya saja dada yang dimaksud menurut pengertian orang Arab saat terdahulu. Yang disebut dada itu bukan sebagaimana kita pahami dada sekarang, tapi semua yang antara perut sampai ke sini itu disebutnya dada. Sehingga Imam Syafi'i menganggap yang disebut disimpan di dada itu antara, mohon maaf, payudara seseorang dengan pusarnya. Menurut Imam Ahmad di sini, di bawah pusar. Makanya bapak nggak heran kalau bapak umroh atau haji, kadang Masjidil Haram lihat orang Saudi sholatnya begini, Pak. Ya, kalau perhatikan karena sholatnya begini. Ini bukan malas, Pak. Bukan Korea begini. Kalau kita mungkin memang Korea ya begini. Orang sana memang dia menganggap yang rojih yang kuat adalah yang disimpan di sini, ya, yang disimpan di sini, ya. Nah, juga ada yang mengatakan di sini, tapi ini sebenarnya ulama-ulama terdahulu hanya Ishaq bin Rawahih yang mengatakan seperti ini. Adapun yang lain tidak memahami dada itu persis seperti di sini, tapi di sini ataupun tadi di bawah. Ya. Ada juga yang begini. Kenapa? Dulu kan Nabi bawa pedang. Sekarang bapak bawa pedang, yang enggak ya ngapain bawa begini gitu ya. Ada juga alasannya apa? Karena dekat dengan hati. Nah, sebenarnya ini alasannya tidak tepat. Nabi SAW terkadang meletakkan tangan dengan cara al-qabdu. Qabdu itu dipegang seperti ini. Terkadang juga al-wadbu, disimpan begini saja. Ini pun boleh. Jadi terkadang begini digenggam al-qabdu, terkadang wadbu, disimpan saja begini. Terkadang disimpan saja seperti ini boleh, ya. Nah, kalau begini gimana Pak? Ada juga. Kalau begini gimana nih? Apa? Boleh. Boleh.
Ya. Yang sunnah memang seperti ini, namun ini karena sunnah. Kalau seseorang kelelahan boleh saja begini, walaupun jangan dibiasain. Nanti disangka Syiah ya. Syiah memang begini, tapi nggak semua yang begini Syiah. Karena dalam mazhab Imam Malik, sebagian ulama Imam Malik pun seperti ini. Makanya Bapak ketemu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang-orang Afrika banyak yang seperti ini. Dan mereka bukan Syiah. Kenapa? Karena di Afrika itu, terutama Afrika Tengah, Afrika Barat, itu umumnya mazhab fikihnya Maliki. Dan Maliki itu sebagian ulama mereka dikatakan yang sunnah seperti ini, yang sunnah menurut mereka. Dan juga di sebagian negara Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab juga begini. Ya. Karena mereka, ya, tapi dalam itu sebagian ulama mereka, kan sebagian lagi mereka tetap bersedekah. Yang ulama-ulama yang di Maroko, ulama Malikiyah yang di Maroko mengatakan bersedekah. Ya. Kemudian juga tadi melihat pandangan. Pandangan ketika berdiri kita melihatnya ke tempat sujud. Tapi ketika ruku tidak seperti ini. Orang banyak yang rukunya seperti ini. Kenapa? Kan disuruh melihat sujud. Ya, ketika berdiri, tapi ketika ruku, kata Aisyah radhiyallahu taala, Nabi SAW tidak mendongakkan dan juga tidak melipat lehernya, tapi beliau biasa lihat ke sini. Jadi bukan didongakkan melihat tempat sujud ketika kita ruku. Tidak didongakkan dan tidak juga dilipat. Dan juga tadi kita merenggangkan kedua jari kita saat kita ruku, dan kita ketahui bahwa menyimpan tangan itu di tempurung lutut kita dan disunahkan dilebarkan, disunahkan jarinya dilebarkan. Adapun posisi tangan Nabi SAW terkadang lurus, terkadang belok, disesuaikan. Ya, kalau kita jamaah biasanya agak sulit kalau bengkok, tapi lurus. Yang penting punggungnya berusaha diluruskan, punggungnya berusaha diluruskan. Kalau seseorang bawa bayi gimana? Apakah dia boleh menggendong seperti itu? Boleh, tetap sah, ya, tetap sah seperti itu. Bawa bayi atau bawa anak, menggendong anak misalnya. Adapun sunnah perkataan seperti membaca doa istiftah, basmalah, ini menurut sebagian ulama. Kalau istiftah, ya ini disepakati. Kalau bismillah ini diperselisihkan. Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iftitah ini banyak macamnya. Ta'awuz bisa berbagai macam. Ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada juga yang a'udzu billahi samii'il 'alim. Aku berlindung kepada Allah As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Alim yang Maha mengetahui, minasyaitonir rajim. Ada juga versi yang lebih lengkap. A'udzu billahi samii'il 'alim min hamzihi wa nafthihi. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah, kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari godaan syaitan, dari kesombongannya, penyesatannya dan pengingkarannya, artinya dari keburukan-keburukan syaitan. Itu bisa dibaca. Ucapan amin ini termasuk juga sunnah. Kalau Bapak lupa, imam sudah bilang amin, kalau Bapak masih bisa mendapatkan, ucapan juga amin. Tapi kalau kita lupa setelah imamnya selesai, Bapak jangan amin sendirian. Bapak teruskan saja, kan itu sunnah. Surat tambahan setelah Al-Fatihah, membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah. Tapi jangan dibiasakan untuk selalu ditinggalkan. Kata para ulama seperti itu. Kemudian baca tasbih lebih dari satu kali satu bulan sujud, dan doa sesudah tasyahud sebelum salam. Ini termasuk yang disunahkan dan berusaha dikerjakan, karena ini disebut sebagai salah satu doa da'watul mustajab, doa tepat waktu ketika doa itu diijabah. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 hal. Yang pertama, pada saat imam lupa, misalnya pada saat duduk di antara 2 sujud itu, imam baru sujud pertama.
setelah itu kita sujud sahwi setelah selesai. Ya. Oh gitu ya. Oke. Ya imamnya nanti dia kalau makanya kita tentunya harus memilih imam yang paham. Kalau dia tadi mendengar makmumnya bilang subhanallah, tapi dia keburu berdiri, maka saat itu dia harusnya sadar nanti di rakaat terakhir dia sujud sahwi. Satu itu, terus kemudian yang kedua, tadi kan tasyahud awal itu wajib ya. Ya. Bagaimana kalau pas yang tarawih ini kan kayak di sini biasanya kan 4 rakaat tanpa Ya. tasyahud awal itu. Ya. Yang kedua itu, terus kemudian yang ketiga bagaimana cara mengingatkan jika imam tuh lupa membaca Al-Fatihah, misalnya di rakaat kedua gitu kan. Langsung surat. Jadi biasanya ketika rakaat kedua Allahu Akbar, Subhanallah rabbikal a'la. Ada yang kayak gitu. Ya, saya. Ya. Baik, yang pertama betul tadi. Jadi kalau imamnya sudah dia keburu bangkit. Jadi begini keadaannya, saya sebenarnya praktekin cuma dulu. Kita ingatkan lagi. Kalau ini rakaat kedua imam, terus dia langsung berdiri, Allahu Akbar. Kalau pas dia begini, imam melihat, maka ucapkan subhanallah. Maka kalau dia masih di sini, dia turun. Tapi kalau ternyata dia sudah sampai sini, subhanallah. Ini orang baru bilang, subhanallah. Tapi dia sudah sampai sini, makmum gak usah subhanallah. Jadi ngambek itu turun-turun wae imam teh. Nah kalau kayak gitu sudah biarkan saja. Biarkan imam sampai berdiri, ya. Gak usah maksa dia turun. Makmum ikut ke atas saja, ya. Tapi nanti pas di akhir kalau imam yang paham, dia sujud sahwi. Ya. Bagaimana dengan taraweh? Kalau taraweh dia sunat yang khusus. Menurut jumhur mayoritas ulama selain Abu Hanifah, sholat malam itu sebenarnya dikerjakan dua rakaat. Ini jumhur, bukan dari saya. Mayoritas ahli ilmu. Yang 4 adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah boleh 4 ya. Tapi yang 4 ini memang tidak ada duduk di antara tidak ada duduk tasyahud awal. Jadi memang sifatnya dia langsung bangun. Sama seperti sholat malam juga, Pak. Sholat witir Nabi SAW mengerjakan 5, pernah 7, pernah 9. Yang 7 dan 9 ini disebutkan Nabi SAW ini yang 5 ini beliau langsung saja di akhir, nggak ada di tengahnya, nggak ada dulu, ya seperti itu. Adapun yang terakhir Cara mengingatkan imam yang lupa baca Al-Fatihah. baca Al-Fatihah. Kalau sholat Al-Fatihah ini tentunya rukun, nggak bisa ditinggalkan. Kalau dia lupa, misalnya langsung Subhanallah rabbikal a'la, makmum mengucapkan bisa subhanallah. Kalau tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Ucapkan saja sama seperti orang bacaan salah kan. Orang bacaan salah barangkali dengan apa Pak? Dengan subhanallah enggak, tapi dengan bacaan juga. Ya. Ya, dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Seperti itu Allah Maha Besar. Ya. Bagaimana dengan bacaan tambahan atau doa di sujud terakhir? Doa di sujud terakhir. Ya. Baik. Doa di sujud terakhir. Nabi SAW katakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Momen terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Faksil fihi ad-du'a. Maka berbanyaklah di dalamnya dengan Nabi SAW berdoa. Maka kita diperbolehkan berdoa. Apakah harus dikhususkan di rakaat-rakaat tertentu? Tidak ada. Di sujud kapan saja kita bisa lakukan. Terkadang mohon maaf, ada imam-imam yang mengkhususkan hanya di sujud terakhir. Yang lebih ini lagi, ada yang mengkhususkan sujud terakhir hanya di sholat subuh saja. Nah, ini tidak ada dasarnya. Kalau mau dia kerjakan di sholat mana saja, tidak perlu dikhususkan, dan juga dia bisa di rakaat mana saja.
Dan dia bisa membaca doa-doa, terutama doa-doa yang datangnya dari sunnah Nabi SAW ataupun dari Al-Quran. Dalam sujud kita sebenarnya tidak boleh membaca Al-Quran, tapi kalau doa yang dari Al-Quran ini hukumnya beda. Kata para ulama, karena kita tidak berniat untuk tilawah, kita niatnya untuk apa? Berdoa. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan dalam Al-Quran. Itu boleh dipakai juga. Nah, seperti itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau sholat kita itu menutup mata supaya khusyuk. Ya. Yang kedua, tolong kami diajari bacaan sujud sahwi. Kemungkinan ada yang belum bisa termasuk saya. Ya, baik. Yang ketiga, ada tiga Ustaz. Tadi sujud tidak boleh baca Al-Quran. Ya. Ada kita kadang-kadang kalau sujud membaca Robbana la tuzigh qulubana ba'da itu kadang-kadang kita baca supaya tetap iman Islam kita. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi lupa Bu ya. Pertama, Dimeronong jadi lupa ya. pertama sholatnya Salatnya tutup mata. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Tidak disukai. Kenapa? Karena sejumlah agama lain mereka melakukan ibadahnya dengan menutup mata. Seperti Majusi, Yahudi, dan Nasrani juga kadang kalau berdoa dia menutup mata. Sehingga menurut para ahli ilmu yang hukumnya makruh, tidak disukai. Tapi makruh ini boleh dikerjakan dan tidak ada kebencian sama, tidak suka sama sekali, tidak ada hajat. Jadi ada hukumnya dalam fikih itu kalau makruh itu kalau ada hajat boleh dikerjakan. Contohnya apa? Bapak ketika buka mata, ketika mau sujud, yang di depan bapak pakai celana jin, celananya kayak kaosnya pendek, ada celengannya. Begitu sujud, tinggal nih celengannya. Celengannya maksudnya tahu ya, kayak belakangnya. Nah itu bapak, kalau terganggu bapak boleh tutup mata. Atau ketika misalnya ada tulisannya, tulisannya panjang lagi. Pengurus DKM Nurul Iman, Riodo, semua disebutin, kita baca satu-satu. Nah nama saya nggak ada sebenarnya. Dia aja satu-satu. Nah itu kalau memang itu terganggu, itu ibu boleh. Ya. Atau ibu misalnya ketika sholat silau. Kalau ibu misalnya sholat di rooftop di lantai atas Masjidil Haram atau Nabawi, ketika zuhur itu biasanya slow putih ya. Ibu nggak bawa kacamata hitam, boleh pakai kacamata kan sholatnya. Ibu nggak pakai kacamata, slow sekali, ibu boleh menutup mata. Jadi kalau ada hajat boleh, atau ada debu boleh. Tapi kalau nggak ada hajat tidak disukai. Kalau tujuannya supaya khusyuk juga nggak boleh. Ya lebih baik tidak, lebih baik dihindari karena memang ulama memasukkannya dalam khusyuk itu antara lain kita dengan bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya jadi kita dengarkan ayat Al-Quran dengan baik, kita pahami. Masalahnya kita nggak ngerti ya ini ayatnya ngomong apa gitu. Makanya baik kalau kita terutama kalau imamnya baca ayat kita, oh ini sudah biasa nih. Minimal di setiap buku kita baca artinya ya, supaya nanti kita bisa mentadaburinya. Yang kedua apa? Kok jadi lupa saya? Baca sujud sahwi itu yang paling mudah seperti kita sujud saja Bu. Subhanallah bi'ala, subhanallah bi'ala. Sebelum seperti itu ya. Ibu misalnya tadi sujud sahwi nanti kita akan jelaskan secara khusus baunya di belakang. Cuman ringkasnya dia yang paling populer adalah sebelum salam. Yang paling populer sebelum salam. Walaupun ada juga Nabi SAW riwayat hadis yang menyebutkan kalau kelebihan 4 menjadi 5 rakaat beliau lakukan setelah salam. Ada yang seperti itu. Tapi umumnya ulama mengatakan yang paling aman sebelum salam. Sebelum salam, ibu bersujud. Subhanallah, subhanallah. Kemudian ibu duduk. Membaca lagi Rabbi gfirli warhamni warzuqni. Atau ibu minimal Rabbi gfirli. Kemudian ibu sujud lagi. Subhanallah.
Kalau yang kita baca sajadah baca ikhtiar hidayah dan seterusnya itu Apa Bu? Kenapa? kalau yang kita baca sajadah baca ikhtiar hidayah dan seterusnya Ya, itu diperbolehkan juga sajadah apa yang itu terutama buat sujud tilawah itu kan. Nah, tapi itu lebih banyak Allah wa'ala, setahu kami itu sujud tilawah itu. Kalau sujud sahwi itu yang populer yang barusan kami sebutkan subhanallah dan itu mudah. Dan itu mudah subhanallah. Adapun membaca doa tadi sebenarnya tadi kami sudah jelaskan. Jadi kalau tidak boleh membaca Al-Quran kalau bentuknya tilawah, ibu membaca qul huwallahu ahad Allahu samad dalam sujud, itu nggak boleh. Tapi kalau ibu membaca doa yang diambil dari Al-Quran itu boleh. Seperti tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, itu boleh. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan ada yang lagi yang ditanyakan. Mangga silakan. Ustaz, kalau misalnya lagi sholat kan letak kita ini berantakan, jadi ada yang tepat di sini, ada yang di sana, ada orang lewat. Gimana? Apakah Ini sholat apa? Berjamaah atau? Misalnya sendirian, Pak. Oh baik. Apakah ada isyarat tangan atau ada batasannya? Gimana? Baik. Kalau orang sholat ada sutroh depan dia yang tidak boleh dilewati orang sholat, orang lewat antara kaki dia sampai tempat sujud dia. Itu area yang harus clear area, tidak boleh ada orang lewat. Kalau dalam sholat sendirian, sehingga kalau ada orang lewat, dia harus tahan sekali, lewat lagi, tahan lagi untuk kedua kalinya. Orang yang sama masih ngotot ketiga kali, maka ketiga kali kata Nabi SAW boleh didorong, boleh didorong. Kenapa kata Nabi SAW? Karena dia datang bersama syaitan. Sebenarnya di hadisnya faqtuluhu, perangilah dia. Diterjemahkan di kita, bunuhlah dia. Oh, kalau bunuh heboh nanti. Ini terjemahannya kurang tepat. Diterjemahkan karena ada buku yang menerjemahkan begitu. Kontrol itu memang bunuh, tapi maksudnya bukan itu. Diperangi itu maksudnya dilawan. Ya. Dibunuh, heboh, terjadi pembunuhan setelah sholat. Harusnya apa? Didorong saja. Jadi ketika dia ketiga masih ngotot, itu kita tidak disalahkan bila kita mendorong dia. Kenapa? Karena dia datang bersama syaitan. Orang sudah dikasih tahu sekali, masih ngotot. Dua kali ngotot, tiga kali ngotot. Ya. Terkadang ada orang sekali dia tahan, dua kali dia ngajak salaman. Salaman mana? Itu saya pernah juga di masjid sebelah, di masjid saya. Ini malah salaman, astagfirullah. Saya nahan dia bukan ngajak salaman, orang lagi sholat ya. Salaman. Kecuali kita makmum. Kalau makmum yang tidak boleh dilewati adalah area clear areanya imam. Ini yang nggak boleh dilewati. Sehingga kalau ini boleh dilewati. Contohnya apa? Bapak di stop pertama, bapak nggak kuat. Aduh, saya nggak kuat, ini sakit perut. Ya, kan itu boleh dalam keadaan darurat kita batalin sholat kita. Bapak batal lewati orang, nggak masalah. Jangan ada yang menahan dia. Ya, udah kebelat ditahan-tahan ya gitu. Biarin aja suruh lewat, gitu ya. Termasuk begini, sholat Jumat sudah mulai penuh semua, tapi ada yang kosong ternyata di depan sini, ya. Dan saya bisa lewat, anggaplah ini ada jendelanya, ya. Tapi kosongnya di sini lah, atau kosongnya di ujung sana. Boleh nggak saya lewatin? Boleh, boleh dilewatin. Ya, ketika kita lagi sholat nih, kita lewatin boleh, ya. Termasuk ya anak-anak yang lewat itu tidak masalah, walaupun tentunya kalau anak-anak babnya kita harus ada orang tuanya yang jaga. Tapi kalau seandainya dia lewat tidak membatalkan sholat kita. Itu kalau sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu yang clear areanya adalah imam. Kalau makmum itu tidak mengapa dilewati. Tapi kalau sholat sendirian, clear areanya adalah di depan dia, dekatnya dengan tempat dia bersujud. Makanya disunahkan memasang sutro, sesuatu yang tinggi. Makanya kalau sholat, kalau nggak ada garis, nggak ada sama sekali penahan, bapak cari tiang atau punggung orang atau tas sebagai penanda bahwa jangan lewat situ, ya.
Tapi kalau kalau ya termasuk kayak gini ya. Sebagian ulama memang menganggap sutroh ini antara lain bisa ujung sajadah. Ya, ujung sajadah walaupun disukai memang sesuatu yang tinggi, Kalau orang lewat di area tersebut maka kita harus tahan. Tapi kalau di luar itu biasanya kayak begini. Seperti ini. Ini orang nggak boleh lewat dari mana? Dari sini kaki saya sampai situ. Saya harus tahan dia. Tapi kalau dia lewat, mohon maaf mungkin ada yang bisa praktekkan satu Pak. Di sini Pak. Bapak lewat bener Pak. Nah, kalau dia lewat ke sini Pak, mohon maaf. Ini kan area sujud nih, antara dengan sujud. Kita harus tahan. Seperti ini. Atau bisa kita melangkah sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak punten ke sebelah sana Bapak punten. Nah ini tidak mengapa. Jauh. Karena dia sudah bukan tempat sujud dia. Ini disebutkan ada lain ulama besar di Saudi, Muhammad Shalih Utsaimin. Jadi karena areanya dia cuma dia sampai tempat sujud. Walaupun disukai, memang kita menaruh sesuatu yang tinggi. Kenapa? Karena nanti ada penjelasannya yang makruh ya. Kalau ada perempuan lewat, ya wanita dewasa lewat, ya dan dia masuk ke area seperti ini, itu akan membatalkan otomatis sholatnya. Membatalkan sholat. Istri bapak di rumah lewat persis di depan ini membatalkan langsung sholatnya. Ya. Nah, jadi harus kita kasih penghalang sutra. Ya. Saya tanyakan, Ya. kalau istri lewat membatalkan, Suami lewat. Istri lewat mana? membatalkan sholat Ya. suami. Ya. Kalau suaminya lewat. Suami yang lewat bagaimana? Suami lagi nengkokin. Lagi sholat kenapa lewat? Ditapol. Mungkin mengingatkan. Enggak, kalau suami enggak membatalkan. Cuman itu harus memang tahan juga. Enggak boleh dilewati. Terkadang ini masalah yang sering terjadi ya. Saya heran juga karena di masjid-masjid banyak orang yang kelihatannya buru-buru gitu. Dia kejar lewat. Padahal di luar keluarin handphone, jalannya pelan. Allah Akbar, ngapain dia sampai melewati? Karena Nabi SAW bilang, seandainya seseorang tahu hukuman orang yang melewati sholat ya secara sengaja, maka dia akan menunggu dan dia akan lebih memilih menunggu 40. Cuman para sahabat begitu, 40 maksudnya apa? 40 masa. Cuma tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan, tapi 40 masa. Kalau tahu nanti hukumannya, dia akan menunggu sampai 40 masa sampai bisa lewat itu, dia akan menunggu di dunia daripada nanti dia tahu hukumannya di akhirat. Nah, jadi bukan perkara sepele. Ya. Seburu-burunya apapun kita tetap berusaha kita tidak melewati. Atau paling hanya 20 menit. Atau kita cari jalan lain. Jangan maksa. Ini sering sekali karena orang seolah-olah buru-buru langsung lewati orang sholat. Ini bahaya. Allah a'lam bishawab. Kalau misalkan berjamaah, boleh ada yang suka yang telat. Ya. Suka yang telat, kita mau keluar, boleh nggak kita melewati? Berjamaah telat. Oh ya. Nggak boleh. Karena jamaahnya sudah putus kan. Jamaahnya sudah putus. Kecuali dia mungkin buat jamaah baru. Ini sudah selesai. Dia baru datang. Kita lagi zikir. Jemaah baru cuman ternyata nyambung sampai dekat pintu. Dan kita kalau mau keluar kita lewati dia. Tadi ingat yang tidak boleh dilewati itu imamnya. Kalau itu pintunya depan makmum maka nggak apa-apa lewati saja. Kalau depan makmum. Tapi kalau dia jemaah bareng sama kita tersisa di sana, ya, pas di pinggir pintu itu mau keluar 20 orang. Sudah tunggu aja pas sampai dia selesai. Paling batuk-batuk aja. Lakukan sholat. Pakai keras. Nah itu apa? Jadi tunggu. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, Iwan siapa? Ini Ustaz sholat bacaan. Ya. Setelah sholat sajadah itu ya, bacaan sajadah itu kan harus sujud kita itu ya. Disunahkan. Bukan. Oh disunahkan ya? Enggak wajib ya. Oh, iya. Tamu di bacaannya itu saya lihat di Google itu kok panjang sekali ya. Iya. Boleh nggak dengan tadi seperti Boleh. Oh, boleh ya, yang sebenarnya biasa aja ya. Iya, boleh. Oh, iya. Boleh Sama seperti yang tadi suruh
Ya. di laut ya. Iya, itu boleh. Cari yang ringan. Baik. Ustaz, Iya. ini mengenai sholat jenazah, Ustaz. Iya. Saya dengar bahwa salam pada saat sholat jenazah itu cukup 1 kali ke kanan. Iya, baik. Tidak tahu. Kadang Baik. di Masjidil Haram juga kan. Iya, baik. Ini sebenarnya memang terdapat silang pendapat ulama. Ringkasnya begini. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia 2 kali. Ya. Dalam mazhab Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal memang disunahkannya sekali. Namun 2 kali pun mereka mengatakan boleh. Tapi disukai sekali. Nah, jadi nggak masalah. Itu bukan perbedaan yang mendasar. Sama juga di mazhab Hambali itu, yang keempat itu dia berdiam sejenak, tidak berdoa. Makanya Bapak kalau sholat di Masjidil Haram itu habis rakaat takbir ketiga baca panjang. Pas keempat itu diam sebentar langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, gitu kan? Itu karena mereka diam sejenak. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal juga, kalau seseorang mau membaca menambah doa di situ maka tidak mengapa. Dan tadi kalau dia mau salam juga ke kiri maka tidak mengapa. Itu seperti itu. Jadi itu sebetulnya ada silang pendapat. Tapi kalau memutlakkan harus sekali itu tidak tepat. Karena dalam mazhab Imam Ahmad sendiri mengatakan boleh juga kalau dia menambah sedikit. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan Allah juga yang menerima amal ibadah kita dalam majelis ilmu ini dan menjaga kita semua keluarga ya dari selalu dalam akidah yang benar dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu. Kopi Pak, ya Pak. Ayo ke depan. Sudah saya. Sudah Pak.